Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan saya dalam keadaan sehat. Saya harap juga kondisi teman-teman, keadaan teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di beranda saya. Bertemu lagi dengan saya Rendra Satria. Kali ini saya ingin membahas tentang pengelolaan sampah. Nah ini, jadi ya kebetulan juga di akhir-akhir ini di Kota Bengkulu tentang sampah ini menjadi sebuah topik yang sering dibicarakan, karena mungkin ya banyak sampah-sampah yang tampak dan mengganggu di jalan-jalan, sehingga gerakan untuk pengelolaan sampah ini saya lihat juga sudah mulai digalakkan kembali. Nah, bicara tentang sampah memang luas sekali ya, mulai dari bagaimana pemilihan sampah di sumber sampah, kemudian pengangkutan sampah dari sumber sampah ke tempat pembuangan akhir. Nah, kalau untuk bicara tentang bagaimana pengolahan sampah, mungkin bisa kita kelola dari tingkatan yang tidak begitu besar dulu, dari tingkatan kelurahan. Nah, jadi salah satu problem atau masalah di Kota Bengkulu ini adalah masalah tidak terangkutnya semua sampah dari sumber sampah ke tempat pembuangan akhir. Nah, dengan diolah atau dikelola terlebih dahulu di tingkatan kelurahan, ini diharapkan bahwa beban dari alat-alat pengangkut sampah ini menjadi lebih kecil atau berkurang, sehingga diharapkan nanti bisa terangkut semua sampah-sampah tersebut setelah adanya pengolahan di tingkatan kelurahan. Begitu. Salah satu alternatif yang bisa kita lakukan di pengolahan sampah di tingkat kelurahan adalah, yang pertama mungkin kita sama-sama tahu ya, kalau sampah ada yang organik, ada yang anorganik. Yang organik bisa dikelola menjadi pupuk atau dan yang lainnya. Terus bagaimana dengan sampah-sampah yang sulit untuk diolah di tingkatan kelurahan? Nah, mungkin bisa ya jadi punya alternatif untuk bisa dibakar di tingkatan kelurahan dengan bantuan alat, sehingga bisa lebih efektif dan efisien dalam pembakaran. Volume sampah yang dibakar bisa lebih banyak dengan kebutuhan lahan yang juga relatif kecil, tidak begitu besar, sehingga bisa lebih efektif dan efisien apabila dibandingkan dengan pembakaran sampah dengan cara konvensional. Saya jadi kepikiran bagaimana, apakah bisa, dari mana sumber apinya. Nah, kalau mau menggunakan sumber api yang berasal dari gas atau dari BBM, tentu biayanya akan menjadi lebih tinggi. Dikhawatirkan nanti malah tidak aplikatif di lapangan. Saya kepikiran apa kira-kira sumber api yang bisa kita gunakan dengan harga yang murah dan mudah didapat. Saya cari beberapa referensi literatur dan muncullah ide untuk menggunakan oli bekas. Oli bekas ini bisa dibakar, tapi tentu kalau hanya oli bekas saja apinya tidak begitu besar atau tidak begitu kuat untuk bisa membakar sampah sampai habis. Ternyata bisa kita gunakan oli bekas ini menjadi bahan bakar dengan bantuan kompor jet stove atau kompor bertekanan ya. Jadi pembakaran oli ini tadi, apinya itu nanti akan didorong oleh tekanan uap air. Nah, kemudian saya mencari beberapa referensi, kemudian saya coba buat sket kompor tersebut, sket tangan saja seperti ini sketnya. Kemudian saya juga buat sket untuk insineratornya ya, sket tangan saja. Kemudian saya serahkan atau saya minta bantuan kepada teman saya untuk bisa dikerjakan di bengkel las dengan menggunakan bahan-bahan yang seadanya. Kalau ada yang bisa dimanfaatkan kita manfaatkan, jika nggak ada ya kita beli, tapi dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat. Kemudian alhamdulillah bisa selesai
alat tersebut. Jadi ada dua alat ya. Yang pertama itu kompor jet stove tadi yang menggunakan oli bekas dan air, yang cara kerjanya itu air itu dipanaskan oleh oli, kemudian nanti uap air itu akan membantu mendorong api yang dihasilkan dari pembakaran oli. Kemudian api tersebut akan dimasukkan ke ruang pembakaran. Di ruang pembakaran yang dibuat dari tong, dibentuk sedemikian rupa sehingga nanti api yang masuk itu bisa maksimal membakar sampah yang ada di dalam. Alhamdulillah kedua alat tersebut sudah selesai dibuat dan sudah diuji coba tadi pagi bersama rekan saya. Bisa nanti videonya disaksikan setelah video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba untuk menjalankan alat pembakar sampah. Alat pembakar sampahnya terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama kompor. Kompor yang kita gunakan ini adalah kompor berbahan bakar oli bekas. Kemudian tungku pembakaran. Sampahnya insinerator kita buat dari drum yang kita susun demikian rupa. Nanti sampah akan kita bakar dengan menggunakan alat ini. Proses pemasangan kompor ke tungku pembakaran. Dari kompornya kita masukkan satu alat sambung sehingga nanti api bisa masuk dengan baik ke dalam pembakaran. Begini posisi pemasangan dari kompor. Api dimasukkan, tungku menggunakan oli bekas yang dibakar, yang tujuannya untuk mendidihkan air di dalam kompor ini sehingga nanti bisa memberikan daya dorong kepada api yang sudah dibuat di tungku di bawah. Ini penampakan di dalam pembakaran bahwa api sudah mulai masuk ke dalam pembakaran. Proses memasukkan sampah ya ke dalam pembakaran. Dari memasukkan di atas seluruh sampah, hampir seluruh jenis sampah bisa kita bakar. Sampah pelepah pisang, kayu-kayu, bambu, daun, plastik, semuanya akan kita masukkan. Oke, sampah-sampah dimasukkan di unit bagian atas. Baik, kemudian apinya akan kita masukkan kembali ke dalam kompor. Api semakin besar, proses pembakaran sampah sudah dimulai. Pembakaran sampah dengan peralatan yang cukup sederhana. Mulai pembakaran sampahnya. Selama proses pembakaran berlangsung, bisa langsung ditambahkan material sampah-sampah ke dalam pembakaran. Ya. Sehingga selama pembakaran bisa terus ditambahkan
apabila masih ada sampah-sampah lain yang perlu dibakar. Penambahan oli melalui pipa oli yang nanti langsung bersambung ke tungku pembakaran. Diusahakan untuk menambah oli sebelum oli di tungku habis, sehingga tidak perlu lagi waktu untuk pemanasan oli. Ya. Ini ada keran untuk stop kerannya inlet oli atau tempat memasukkan oli. Posisi api kembali membesar. Terdapat stop keran di belakang kompor, fungsinya untuk membesarkan dan mengecilkan api. Diputar ke arah kanan sehingga apinya akan mengecil, diputar ke arah kiri apinya akan membesar. Dengan api sebesar ini diharapkan dapat membakar secara cepat sampah-sampah yang tidak dapat lagi diolah, sehingga akan memperkecil volume sampah yang perlu diangkut ke tempat pembuangan akhir. Untuk pembakaran sampah ini diharapkan dapat diterapkan pada masing-masing kelurahan, sehingga dari masing-masing kelurahan dapat memperkecil volume sampah yang harus diangkut ke tempat pembuangan akhir. Hal ini tentu akan mengurangi beban dari truk-truk pengangkut sampah, sehingga dapat juga mengurangi biaya pengangkutan sampah dari sumber sampah. Dari asap yang keluar di atas tungku pembakaran yang sudah semakin berkurang, maka bisa dilihat bahwa sampah di dalam tempat pembakaran ini sudah mulai habis, sehingga apabila ingin ditambahkan oleh sampah-sampah lain bisa langsung ditambahkan. Jadi salah satu indikatornya apakah sampah di dalam sudah habis terbakar atau tidak adalah dari asap yang keluar di cerobong atas. Hari ini tanggal 17 Agustus 2021 telah selesai dilaksanakan uji coba insinerator atau alat pembakar sampah yang bisa digunakan untuk membakar sampah-sampah yang tidak dapat diolah kembali, sehingga dapat mengurangi volume sampah yang harus diangkut ke tempat pembuangan akhir. Alat pembakaran ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama kompor berbahan bakar oli, kemudian kaki-kaki untuk menyangga dari pembakaran, ruang pembakaran, dan yang ketiga adalah komponen ruang pembakaran yang dibuat dari drum-drum bekas. Teknologi ini termasuk teknologi sederhana yang dapat dilaksanakan atau digunakan di tingkat kelurahan. Api mulai dikecilkan karena sampah juga sudah mulai habis dibakar, sehingga apinya dapat kita kecilkan untuk kemudian nanti dapat dipadamkan. Setelah posisi tungku api dikeluarkan dari kompor dan uap air yang di dalam kompor dikeluarkan untuk disemprotkan ke dalam tabung insinerator, sehingga menghabiskan sisa-sisa sampah
yang ada di dalam tabung insinerator. Demikianlah tadi telah sama-sama kita saksikan uji coba dari alat pembakar sampah yang menggunakan bahan bakar dari oli bekas dan air. Alhamdulillah hasilnya memuaskan. Sampah yang dibakar tadi benar-benar habis menjadi abu. Jadi ya luar biasa, bisa melakukan pembakaran dengan efektif dengan lahan yang juga tidak membutuhkan lahan yang begitu luas. Sket-sket yang sudah saya buat ini nanti akan saya bentukkan di bentuk gambar CAD, gambar digital, sehingga memudahkan juga dalam pengarsipan. Demikian video untuk hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.